Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Kami dari kelompok 12 kali ini akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami kerjakan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah struktur perkerasan jalan. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk melakukan presentasi. Oke, baik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, di mana yang pertama ada Alvin Afnersin, yang kedua ada Farid Rahmat Hidayat, yang ketiga ada Renjunandra Robertson, yang keempat ada Rian Hadi Permana, dan saya sendiri Sabta Yordan Dika. Mungkin bisa di next. Jadi untuk pendahuluan, konstruksi perkerasan jalan adalah suatu lapisan agregat yang dipadatkan dengan atau tanpa lapisan pengikat di atas lapisan tanah pada suatu jalur jalan. Jadi apabila konstruksi perkerasan direncanakan menggunakan lapisan pengikat, maka lapisan pengikat yang umumnya digunakan adalah lapisan aspal atau semen. Dalam penggunaannya, jenis lapisan perkerasan lentur ini digunakan untuk jalan yang melayani beban kendaraan ringan sampai dengan beban kendaraan berat, di mana dalam penggunaannya hanya tebal dan jenisnya saja yang disesuaikan. Pada umumnya, lapisan perkerasan lentur ini menggunakan bahan pengikat berupa aspal, sehingga memiliki sifat melentur bila terkena beban lalu lintas dan dapat meredam getaran akibat kendaraan. Adapun tujuan penulisan, di mana untuk mengetahui perbedaan metode perhitungan antara metode AAS-HTO dan Bina Marga. Oke, baik. Di sini yang pertama akan saya jelaskan tentang metode AASHTO. Di sini pertama ada studi kasus. Jadi di sini diberikan soal. Yang pertama ada data lalu lintas LHR. Di sini bisa dilihat LHR untuk tiap jenis kendaraan itu berbeda-beda ya, dari 500 sampai 2000. Kemudian yang kedua di sini ada data perencanaan. Bisa dilihat juga di data perencanaan ini ada fungsi jalan, di mana fungsi jalan di sini itu arteri primer, tipe jalannya 4/2 UD, umur rencananya yaitu 20 tahun. Sedangkan untuk pertumbuhan kendaraannya dia 7% per tahun, nilai lapis pondasinya 1, dan nilai CBR tanah dasarnya itu sebesar 6%. Kemudian yang kedua di sini menentukan angka ekuivalen beban. Nah, untuk menentukan angka ekuivalen beban itu kita hitungnya dengan menggunakan rumus E sama dengan beban grup gandar dibagi dengan beban gandar dipangkatkan 4. Di sini ada contoh perhitungan dari angka ekuivalen beban. Di sini diketahui LHR-nya sama dengan 2000, beban totalnya dia 20 kN, konfigurasi gandar depan dan belakang sama 53 kN, berat sumbu depan dan belakangnya juga sama 50%. Dan nilai kendaraan depan dan belakang juga di sini dapat dilihat hasilnya sama dengan menggunakan rumus tadi sama dengan beban grup gandar dibagi dengan beban gandar dipangkatkan 4 dan diperoleh hasil 0,00126,735. Kemudian menghitung asal hari dan tahun. Di sini asal hari diperlukan juga data dari nilai kendaraan dan belakang, di mana rumusnya sama dengan dari kendaraan depan dan ditambah kendaraan belakang dibagi dengan LHR dan didapatkan nilai 5,069399445. Dan untuk menghitung asal tahun digunakan rumus asal sama dengan asal hari dikali 365. 365 itu didapatkan dari jumlah hari dalam satu tahun dan didapatkan nilai sama dengan 1850,330797. Kemudian di sini ada rekapitulasi dari perhitungan yang dilakukan sebelumnya, yaitu angka ekuivalen beban atau LEF. Dapat dilihat di sini nilai-nilai untuk tiap kendaraannya itu berbeda-beda dengan total asal hari dan tahun. Yang pertama untuk hari ada 12608.262,06 dan yang tahun ada 4602015653.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Afnersin. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu kita menghitung nilai faktor pertumbuhan, di mana diketahui pertumbuhan kendaraan pada soal itu 7% atau 0,07 dan umur rencana atau N itu 20 tahun. Di mana rumus faktor pertumbuhan yaitu R sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dan dapatkan hasil 40,9949232. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya menentukan nilai ASLN, di mana rumus dari ASLN ini adalah ASL 0 yang sudah dihitung sebelumnya, dikalikan dengan R, dikalikan dengan DD, dan dikalikan dengan DL. Dapat dilihat nilai-nilai yang sudah tertera di sini, kemudian tinggal dikalikan dan mendapatkan nilai ASLN sebesar 754,647,589,42. Ini bisa next. Nah, selanjutnya kita menghitung tebal lapisan perkerasan, di mana menggunakan rumus yaitu log 10 W18 sama dengan ZR dikali SO ditambah 9,36 log 10 dalam kurung SN tambah 1 dikurang 0,2 ditambah log 10 dalam kurung PSI dibagi 4,2 dikurang 1,5 dibagi 0,4 ditambah 1094 dibagi SN tambah 1 pangkat 5,19 ditambah 2,3 dikali log 10 MR dikurang 8,07. Nah, kita sudah mengetahui nilai-nilai yang di rumus ini kita sudah dapatkan dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian tinggal dikalikan dan diperoleh log 10W18 dengan nilai 10,87774419. Oke, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nih tiap lapisan, di mana diketahui ada lapisan surface course, base course, dan sub base course, di mana MR-nya yang diketahui itu ada di base course dan sub base course. Dengan nilai SN ini adalah SN yang akan kita trial untuk mendekati atau mendapatkan nilai yang sama dengan log 10 yang sudah kita dapatkan di awal. Nah, terus ini ada persamaan-persamaannya sesuai dengan rumus yang di awal dan ada controllingnya. Untuk kontrolnya itu mendekati 1 atau 0,99, pokoknya akan mendekati 1, itu baru dikatakan sudah sesuai dengan log 10-nya. Setelah kontrolnya oke, didapatkan nilai SN trialnya, kemudian kita dapat menghitung berapa sih tebal tiap lapisannya. Sesuai dengan perhitungan, kami mendapatkan untuk lapisan surface course-nya sebesar 16,07 inci, base course-nya sebesar 7,47 inci, dan sub base course-nya 31,34 inci. Mungkin bisa next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita memasuki ke metode Bina Marga dengan data perencanaan di sini. Yang pertama di tabel 301 ada data lalu lintas sama seperti data yang digunakan di soal AAHSTO. Lalu di tabel 3.2-nya ada data tanah, sama juga isi CBR-nya yaitu 6% dan pertumbuhan kendaraannya itu 7% atau 0,07. Lalu di tabel 3,3 ada data jalan yang sama juga seperti di depan, yang digunakan fungsi jalannya yaitu arteri primer dan tipe jalannya 4/2 UD. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu menghitung nilai R dan ESA, yang dimana untuk mendapatkan nilai R ini kita menggunakan persamaan yaitu 1 plus 0,01 dikali I pangkat UR dikurang 1 per 0,01 dikali I, yang didapatkan hasil 18,10750089. Lalu selanjutnya yaitu ada rekapitulasi nilai ESA-nya, dapat dilihat pada tabel di sini, disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Didapatkan jumlah ESA 5 seperti pada tabel, ESA 5 dari 2023 sampai 2025, lalu 2023 sampai 2040. Lalu didapatkan C ESA 5 dari 2019 sampai 2039 yaitu
8081330. Bisa di next. Selanjutnya menentukan tipe struktur perkerasan dan segmen tanah dasar. Untuk menentukan tipe struktur perkerasan didapatkan dari hasil S1 dalam perencanaan waktu 20 tahun, yaitu 8081330.3,67. Maka dapat disimpulkan kita bisa menggunakan tipe perkerasan yang masuk rentang lebih besar 30 sampai 200 dengan menggunakan ACWC dengan CTB SA pangkat 5. Lalu untuk menentukan nilai segmen tanah dasar, kita dapatkan nilai CBR desain dari soal yaitu sebesar 6%, lalu dikalikan dengan nilai kejenuhan pada muka air tanah yaitu 0,90, didapatkan hasil 5,4. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita setelah melakukan perhitungan dengan mendapatkan nilai SA-nya kurang lebih sekitar 80 juta dan kita cocokkan dengan tabel yang ada di Bina Marga. Jadi kita dapat menentukan struktur perkerasan. Pertama itu jenis permukaan berpikat, kita memakai tipe AC. Terus jenis lapis pondasi kita memakai semen red base atau CTB. Terus kemudian kita memakai ACWC dengan tebal 40 mm. Terus ACBC tipe 4 kita menggunakan 60 mm dan ACBC atau AC base kita menggunakan setebal 125 mm. Terus fondasi CTB-nya tipe 3 kita menggunakan 150 mm dan fondasi agregat kelas A-nya kita menggunakan setebal 150 mm. Kemudian bisa dilanjut. Lanjut kita juga menentukan daya dukung dan kebutuhan pelapis bahu jalan dengan nilai CBR tanahnya sekitar 6%. Jadi kita tidak melakukan perbaikan minimum pada tanah dasar. Lanjut kita ke perkerasan pada bahu jalannya. Kita lapisan pondasi atasnya kelas S-nya itu kita menggunakan 125 mm dan lapisan pondasi atas kelas A-nya itu sekitar 400 mm dan pondasi lapis penopangnya itu 1200 mm. Bisa di next. Ya, baik. Adapun kesimpulan dari perhitungan dan laporan yang telah kami kerjakan, yaitu pada perhitungan perkerasan lentur ini dengan metode yang kita gunakan yaitu AASTHO dan Bina Marga, kita dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa kedua metode ini memiliki cara yang hampir mirip dan juga hasil yang kita bisa lihat tadi tidak jauh berbeda pada struktur perkerasannya. Ini next. Baik, kita sudah sampai di akhir slide. Dari kelompok kami meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan kolom komentar dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.